Ini masih tetap memungkinkan untuk bisa dikonsumsi, dagingnya masih memungkinkan untuk dikonsumsi dengan diperlakukan misalnya katakanlah dengan memanaskan pada suhu 70 derajat Celcius daging tersebut selama 30 menit itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh pemirsa podcast Unan dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Muslimah hadir akan membahas topik tentang penyakit mulut dan kuku yang saat ini sedang melanda di Indonesia. Dan ini bertepatan dengan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tentunya hari ini Muslimah tidak sendiri, sudah hadir pakar kesehatan Bapak Dr. Hewan Yuherman MSI PhD. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Baik Pak, ini terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang saat ini sudah melanda Indonesia tentunya ya Pak ya. Tapi kita perlu kasih informasi kepada masyarakat sebenarnya apa sih penyakit mulut dan kuku ini, seperti itu Pak. Ya, penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya disebabkan oleh suatu mikroorganisme yang kita namakan virus ya, yang dinamakan dengan aptovirus. Dia termasuk ke dalam famili Picorna viridae, dan virus ini biasanya menyerang ternak-ternak ruminansia, khususnya ternak yang berkaki belak atau genap, ya, seperti sapi, kambing, kerbau, dan juga domba, serta beberapa hewan termasuk juga babi, gitu, bisa diserang, dan juga hewan-hewan lainnya seperti gajah, jerapah, dan juga rusa itu juga bisa diserang. Oke, ini rata-rata hewan kurban semua ya Pak ya? Iya. Kebanyakan ya Pak ya. Nah, penyebarannya seperti apa Kak? Pak, kalau ini kan banyak juga nih masyarakat kita yang sempat panik ataupun paranoid dengan virus ini gitu. Nah, kalau ke manusia sendiri itu menyebar atau tidak? Maksudnya menular atau tidak gitu Pak? Ya, ini memang sebetulnya saya cerita dulu di Indonesia ya. Itu sebetulnya Indonesia itu pernah terjadi kasus itu pada tahun 1834 itu sampai dengan dinyatakan bebas oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1986. Itu waktu itu ada lewat dari 1986 itu sampai terakhir kemarin bulan April 2022 itu dinyatakan bebas Indonesia. Bahkan pada tahun 1990 itu Indonesia sudah dinyatakan bebas oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia yang terletak di Paris atau di Prancis. Jadi sejak tahun 1990-an sebetulnya Indonesia sudah dinyatakan sampai kemarin sampai April 2022 itu sebetulnya Indonesia bebas. Tapi pada waktu itu terjadi pada bulan April 2022 kemarin ini itu terjadi kasus terutama yang diekspos itu pada 2 tempat di Jawa Timur dan di Aceh, di Tamiang, daerah Tamiang. Oke, berarti ini udah lumayan lama juga ya Pak ya, dari tahun 1986. Oke, dan tahun 2022 muncul kembali wabah ini gitu ya Pak ya. Artinya ini tidak menular ke manusia, tapi bisa dikatakan manusia bisa sebagai carrier-nya mungkin gitu. Begini, pada tahun 1834 itu ada berdasarkan referensi itu ada 3 orang dokter hewan itu yang mengkonsumsi kebetulan susu mentah dari ternak yang menderita penyakit PMK, sehingga terjadi penularan itu. Artinya terjadi penjangkitan itu. Tetapi selama bahan makanan tersebut, ya baik itu daging maupun susu, kalau diproses dengan cara yang benar itu nggak jadi masalah. Aman. Sehingga
penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya bukan merupakan masalah di bidang kesehatan masyarakat. Oke. Dan bukan juga masalah ke pangan ya Pak ya, selama itu dimasak dengan benar. Iya. Ya, Pak ya. Oke. Nah di Sumatera Barat sendiri gimana Pak penyebarannya? Sudah berapa daerah yang terjangkit Pak? Ya sebetulnya di beberapa daerah di Sumbar ini sudah hampir sebagian itu sudah terserang. Terutama yang terakhir itu ditemukan di pasar ternak Pelangki ya, di Sejunjung itu ditemukan beberapa ekor menderita penyakit PMK ini. Dan ini penyakit ini sebetulnya yang dikhawatirkan itu cepat menular. Jadi dia bersifat kontagius dan bersifat akut juga gitu. Penyebarannya ke hewan lain itu seperti apa Pak kalau virus? Ya penyebarannya bisa melalui kontak antara ternak yang sehat dengan ternak yang sakit, ataupun juga bisa juga melalui perantara, misalnya melalui peralatan, atau mungkin bisa juga melalui manusia. Jadi kita yang sudah terkontaminasi oleh, katakanlah kita sedang mengunjungi suatu peternakan yang menderita penyakit itu, kemudian pakaian kita ini bisa membawa. Jadi peralatan-peralatan transportasi seperti kendaraan itu juga bisa membawa virus ini ke tempat peternakan lainnya. Gitu. Sehingga terjadilah penyebaran penyakit ini. Baik. Nah ini untuk di daerah Sumbar yang sudah terdampak seperti itu ya Pak. Kira-kira apa harusnya upaya yang dilakukan khususnya oleh peternak ini Pak untuk daerah yang sudah terdampak dan daerah yang belum terdampak seperti itu Pak? Ya, saya juga melihat ya pemerintah daerah dan juga pusat cukup tanggap untuk penyakit mulut dan kuku ini. Misalnya pada tanggal 12 Juni kemarin, 2022 kemarin, itu kita sudah mengimpor sebanyak kurang lebih 8.000 vaksin itu dari Prancis. Sebetulnya kita sudah bisa membuat vaksin tersebut. Vaksin penyakit mulut dan kuku di suatu pusat veterinary farma di Surabaya. Tapi karena saya katakan tadi dari tahun 1986 sampai April 2022 kemarin itu tidak ada kasus, sehingga produksi vaksin itu terhenti. Nah sekarang sudah mulai lagi akan dibuat, itu yang saya dengar. Dan pemerintah juga merencanakan, ditargetkan itu dalam waktu dekat ini sekitar 3 juta vaksin dari Prancis itu akan diimpor dari sana. Nah, kebijakan pemerintah dan khususnya juga para pakar kesehatan ini Pak, selain untuk penyediaan vaksin itu, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Pemprov Sumbar khususnya dan juga para pakar? Ya, saya melihatnya cukup tanggap ya pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pertama dilakukan penutupan pasar ternak sehingga penularan penyakit ini tidak semakin luas ke daerah lain. Kemudian di samping itu juga lalu lintas ternak dan juga pengawasan dan distribusinya itu diawasi. Artinya ada pembatasan mobilitas seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau peternak sendiri cara mengetahui bahwa ternaknya ini terjangkit atau tidak, biasanya ciri-cirinya seperti apa Pak? Ya, jadi ada gejala-gejala penyakit dari penyakit PMK ini. Yang pertama kita bisa lihatnya dari adanya penurunan nafsu makan. Biasanya dimulai dari itu. Kemudian setelah itu diikuti biasanya dalam waktu 2-6 hari terjadinya peningkatan temperatur tubuh ternak. Ya, kalau normal itu sekitar 37, kemudian dia bisa sampai 39-40 derajat Celcius peningkatannya. Kemudian di samping itu juga untuk ternak-ternak yang sedang memproduksi itu menyebabkan penurunan bobot badan yang drastis, terutama untuk sapi potong ya. Kemudian untuk sapi perah terjadi penurunan produksi susunya secara drastis. Dan juga adanya gejala yang cukup spesifik untuk penyakit mulut dan kuku, yaitu adanya perlukaan. Perlukaan pada daerah di sekitar mulut dan juga pada selaput lendir
ya bagian dalam dari mulut itu terserang, dan juga adanya perlukaan pada daerah antara kuku dengan kulit pada bagian kaki. Nah itu kadang-kadang ditandai dengan adanya pincang, ya. Kemudian juga di samping itu juga gejala-gejala lainnya, misalnya adanya perlukaan pada daerah ambing dan seperti itu. Oke. Nah, bagi masyarakat ini Pak yang mungkin akan membeli hewan kurban seperti itu, masyarakat awam khususnya Pak. Kira-kira kalau untuk masyarakat awam, ciri-ciri yang memang benar-benar terlihat gitu bahwa hewan ini dikatakan sehat atau tidak sehat seperti itu Pak. Dan upaya mengenalinya itu seperti apa gitu Pak? Ya tadi kita sebelum ini kita udah ada diskusi juga. Itu cukup menarik pertanyaan ini. Jadi penyakit ini memiliki masa inkubasi itu sekitar antara 1 sampai 12 hari. 1 sampai 12. Masa inkubasinya. Jadi masa inkubasi itu adalah rentangan waktu mulai masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh ternak sampai munculnya gejala. Katakanlah kalau misalnya 12 hari, maka selama 12 hari itu dia belum menunjukkan gejala penyakit. Ya kan? Meskipun dia sudah tertular. Nah, kalau dalam masa tersebut katakanlah kita beli ternaknya, maka bisa kemudian pada saat kita mau meliharanya atau mau memotongnya muncul gejalanya seperti itu. Jadi masa inkubasi ini perlu juga diperhatikan gitu. Jadi kalau bisa itu ternak yang kita beli itu berasal dari daerah yang bebas, daerah yang bebas penyakit mulut dan kuku ini. Nah ini merupakan salah satu himbauan juga ya Pak ya bagi masyarakat awam ketika nanti untuk membeli hewan kurbannya seperti itu sudah mengenali. Nah untuk prosedur untuk si penjualnya Pak, tadi untuk konsumen, nah sekarang penjualnya, kira-kira prosedur apa yang harus mereka lakukan untuk dalam menjual hewan kurban ini seperti itu Pak? Ya, yang pertama tentu harus dilihat dulu adalah ternak itu dalam kondisi yang sehat. Sehat dalam artian tentunya dia lincah, kemudian juga dari segi bulunya juga baik, pertumbuhan bulunya mengkilat, ya kan? Kemudian juga nafsu makannya baik, tidak ada terjadi demam. Nah, gejala-gejala seperti ini bisa kita perhatikan dengan baik. Kemudian juga tentunya juga sebaiknya juga diperiksa juga pemeriksaan darah kalau bisa. Pemeriksaan darah ke laboratorium. Dalam hal ini bisa dilakukan di Balai Veteriner di Baso di Sumatera Barat. Kira-kira mereka harus punya dokumen khusus gitu Pak kalau para penjual, mereka harus punya dokumen apa misalnya gitu? Jadi kalau misalnya sebagai penjual itu bisa aja dia meminta jasa dari Balai Veteriner di Baso untuk mendatangkan stafnya ke daerah tersebut. Dan masing-masing kabupaten dan kota itu saya rasa ada laboratorium kecilnya gitu ya, yang di bidang kesehatan hewannya ini. Itu juga bisa diminta tolong untuk mengambilkan darahnya. Gitu. Jadi yang kita bawa itu bukan ternaknya, tapi darahnya ke laboratorium tersebut. Tentunya dengan menggunakan perlakuan khusus, misalnya darah itu harus dibawa dalam kondisi yang dingin, dalam kemasan yang mengandung es gitu ya, supaya sampai sana itu masih tetap baik, bisa dianalisa gitu. Baik, Nah, ini terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban, Pak. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa pemotongan hewan kurban ini bisa dikatakan aman bagi kita, bagi masyarakat yang mungkin ada di sekitar pemotongan hewan, dan juga bagi lingkungan seperti itu, Pak? Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, sebetulnya penyakit ini bukan merupakan masalah di bidang kesehatan masyarakat dan juga masalah kesehatan hewan. Cuma memang dari segi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit mulut dan kuku ini luar biasa. Jadi pertanyaan yang tadi apakah aman seperti itu ya Pak ya, untuk memastikan aman atau tidaknya aman gitu untuk dikonsumsi. Begini, sebetulnya sedapat mungkin ternak yang kita korbankan tentu ternakan sehat ya. Andaikan tadi itu terjadi pada masa
inkubasi. Katakanlah pada saat dibeli gitu, dia belum menunjukkan gejala-gejala sakit. Padahal dia sudah tertular ini. Iya. Karena tadi saya katakan masa inkubasi itu antara 1 sampai 12 hari. Jadi pada saat kita mau potong ternyata baru muncul gejalanya gitu. Iya, benar. Nah, ini masih tetap memungkinkan untuk bisa dikonsumsi, dagingnya masih memungkinkan untuk dikonsumsi dengan diperlakukan misalnya katakanlah dengan memanaskan pada suhu 70 derajat Celcius daging tersebut selama 30 menit itu bisa. Jadi virusnya ini akan mati. Mati apa ya? Meskipun pada daging segar itu virus ini bisa bertahan sampai 3 hari kalau dibiarkan gitu ya. Tetapi kalau kita masak tentu kita panaskan kan, nggak mungkin nggak dipanaskan. Jadi dengan pemanasan selama 70 derajat Celcius selama 30 menit itu virusnya akan mati, inaktif dia. Oke, ini jadi aman. Iya, ini menarik juga nih khususnya bagi kaum ibu-ibu Pak yang akan mengolah hewan kurbannya, daging kurban yang nanti diterima. Jadi apakah ini nanti memang langsung dipanaskan dulu atau dicuci dulu gitu Pak, untuk mematikan virusnya ini? Karena kalau misalnya dicuci dulu, tentu aliran air pencuci daging tadi akan mengalir dan takutnya ini juga akan membawa virus. Tidak perlu dicuci itu. Tidak perlu dicuci. Jadi langsung aja kalau misalnya memang berasal dari ternak yang sakit, itu langsung aja direbus ya. Nah, kemudian setelah itu setelah 30 menit diangkat, kemudian bisa langsung disimpan. Jadi virusnya itu sudah mati dia. Baik. Dan dagingnya bisa dikonsumsi. Tapi disarankan tentu berdasarkan syariat Islam ya, kita mengkonsumsi bahan makanan itu yang bersifat aman, sehat, utuh dan halal. Jadi sebetulnya dalam hal ini sebetulnya meskipun penyakit ini dapat menyebabkan penyakit pada ternak, penyakit PMK. Tapi kalau sedapat mungkin adalah bahan makanan yang kita konsumsi ini harus aman, gitu. Tidak berasal dari ternak yang sakit. Berarti syarat dari hewan kurban ini adalah selain tidak cacat, kalau mungkin bekas irtek tidak masalah ya Pak ya, kalau hanya sekedar bekas irtek tidak cacat. Kalau irtek dan itu juga, dianggap bukan cacatan karena diperlakukan oleh ternak itu, peternak itu sendiri. Dan tentunya aspek kesehatan juga sangat penting gitu ya Pak ya. Dan pastikan hewan kurbannya juga tidak kurus gitu ya Pak ya. Nah, himbauan ini Pak untuk masyarakat kita baik itu peternak ataupun mungkin masyarakat awam, apa ya langkah yang harus dilakukan untuk berpartisipasi menanggulangi wabah PMK ini gitu Pak? Ya, pertama kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Jadi dengan adanya penutupan lockdown istilahnya, jadi lalu lintas ternak dari wilayah zona merah nanti dari daerah wabah ke daerah-daerah yang lainnya itu ditutup. Kemudian juga diawasi lalu lintas ternak tersebut. Kemudian juga di dalam hal ini tentunya kita sebagai masyarakat itu harus juga berhati-hati. Jadi tentu memilih ternak yang betul-betul sehat, karena perlakuannya itu kalau ada ternak yang sakit, untuk menghindari terjadinya penyebaran, maka biasanya dilakukan stamping out, dimusnahkan, dimatikan gitu. Supaya tidak, karena penyebarannya begitu cepat, penyakit ini sangat akut, bersifat akut, itu cepat penularannya. Jadi disarankan memang dilakukan stamping out supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas. Gitu. Ini caranya dibakar atau dikubur nanti Pak setelah ternaknya dimatikan? Biasanya dikubur. Nah. Jadi tidak terjadi penularan kepada yang lainnya. Tadi saya katakan juga bahwa penyakit ini sebetulnya kan dari segi kesehatan masyarakat itu tidak terlalu berpengaruh ya, tapi dari segi kerugian ekonomi itu sangat besar sekali. Tercatat sampai hari ini yang saya ketahui itu ada sekitar 130.000 ekor sapi yang menderita penyakit PMK itu per
11 Juni 2022 kemarin. Oke, ini datanya Sumbar atau Indonesia. Indonesia. Oke. Tentunya 130.000 lebih iya, sapi yang sudah menderita penyakit. ini juga mengakibatkan langkanya jadinya ya Pak ya, ketersediaan hewan kurban khususnya sapi potong jadinya ya, Pak. Tapi yang saya dengar dari Departemen Pertanian itu ketersediaan ternak untuk korban tidak perlu dikhawatirkan karena sampai hari ini itu tidak kurang dari 18,7 juta ekor ternak sapi itu tersedia untuk korban. Sementara pada kambing dan domba itu diperkirakan 37,4 juta ekor tersedia untuk dikorbankan kalau digunakan untuk korban. Saya tidak perlu terlalu dikhawatirkan lah seperti itu. Dan Indonesia tentunya tidak perlu ekspor ya Pak, impor ya Pak ya untuk ininya. Ya karena yang di Indonesia memang sampai saat ini baik itu ternak hidup dan juga daging beku itu tetap diimpor itu sampai hari ini. Ini diduga kan kasusnya penyakit mulut dan kuku ini kan karena kita mengimpor daging beku ya, dari negara yang memang kasus penyakit PMK-nya itu tinggi gitu. Iya. Karena pada ternak yang pernah menderita ini dia bisa menjadi karir penyakit PMK ini untuk jangka waktu yang lama. Jadi berdasarkan referensi itu bisa sampai 1 sampai 2 tahun dia menjadi karir. Jadi membawa penularan penyakit ini. Meskipun dia bisa menunjukkan gejala ataupun tidak menunjukkan gejala terhadap penyakit PMK gitu. Oke. Yang dikhawatirkan karena kalau dia tidak menunjukkan gejala, nah ini seolah dia sehat, tetapi dia tetap membawa virus ini terutama pada bagian pharynx, pada bagian tenggorokannya ini. Nah itu biasanya habitat ya virus itu di sana gitu. Dan ini bisa ditularkan melalui katakanlah kontak antara ternak yang sehat dengan ternak yang sakit, bisa melalui pakan, bisa melalui air minum, atau bisa melalui ada misalnya air ludahnya ini yang biasanya ternak yang menderita ini terjadi yang namanya hipersalivasi, pengeluaran saliva yang berlebihan. Nah itu bisa salivanya itu mengandung virus. Nah ini bisa kalau misalnya mencemari pakan, menghijauan dan sebagainya itu bisa terjadi penularan penyakit ini ke ternak yang lain. Baik, tapi pada intinya masyarakat sebenarnya tidak perlu panik karena ini bukan masalah kesehatan masyarakat dan juga pangan seperti itu ya Pak. Namun hanya saja kita tentu perlu tetap waspada dalam penanggulangan ini agar tidak sebagai karier ataupun pembawa virus ini. Dan mungkin peralatan di kandang ataupun peralatan peternakan itu tetap harus dijaga juga kebersihannya seperti itu. Jadi ya Pak kita harus menjaga juga biosecurity ya. Jadi biosecurity untuk kandang, kemudian untuk ternaknya, dan juga termasuk juga peralatan kandang yang digunakan, atau mungkin kendaraan kandang juga, termasuk juga pemilik ataupun juga pengunjung peternakan tersebut itu harus diperhatikan. Dia harus ada tindakan biosecurity. Jadi biosecurity ini adalah suatu upaya untuk mencegah masuknya bibit penyakit yang tidak menyebabkan kematian pada ternak tersebut ya. Sehingga tidak terjadi kematian pada ternak tersebut, ternak tetap sehat. Di samping itu juga tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi biosecurity itu juga harus dihindari gitu. Jangan sampai terjadi kematian pada ternak tersebut. Gitu. Nah, di Fakultas Peternakan sendiri Pak, kita punya ini juga ya Pak, peternakan sapi potong. Ini sudah menerapkan SOP terkait dengan keamanan dan agar terhindar dari PMK ini Pak. Ya, ini kan saya katakan tadi juga vaksinnya itu kan baru datang itu baru tanggal 22 Juni ya 2022 kemarin dari Paris. Dan itu ternyata dari jumlah vaksin yang sudah diimpor tersebut itu sudah disebarkan ke berbagai daerah. Nah, rencana mungkin dalam waktu dekat ini dilakukan vaksinasi untuk ternak tersebut. Untuk ternak yang sehat ya. Di Unan juga. Dan juga tentunya mengenai biosecurity-nya juga diterapkan di sana.
Jadi kalau pada penyakit PMK itu istilahnya penerapan itu on-farm biosecurity, ya, dengan berbasis pada kawasan. Jadi berbasis kawasan di daerah tersebut sehingga tidak ada ternak yang masuk keluar gitu. Itu diatur gitu. Jadi lalu lintas ternak itu dijaga dengan baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak, ini luar biasa sekali ya. Kita juga sudah mendapatkan wawasan terkait dengan PMK ini sehingga masyarakat kita tidak perlu panik, hanya saja lebih mawas diri seperti itu. Nah, satu statement terakhir dan juga penekanan yang penting untuk pemirsa podcast Unan, Pak. Boleh Pak? Ya, jadi sebetulnya penyakit mulut dan kuku ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, ya, karena tadi saya katakan penyakit ini sebetulnya memang menyerang ternak ruminansia berkuku genap dan juga belah, ya. Dan tentunya ternak ini yang digunakan biasanya untuk hewan korban. Tapi kita perlu perhatikan. Tetapi ini bukan merupakan masalah di bidang kesehatan masyarakat dan juga bidang keamanan pangan. Jadi dengan diperlakukannya ternak, tentunya sebelum kita memilih ternak korban, maka perlu diperhatikan. Tadi saya sudah katakan juga, jadi masa inkubasinya itu sekitar antara 1 sampai 12 hari. Ya, jadi pada saat 12 hari itu katakanlah, maka perlu betul-betul diperhatikan apakah muncul gejala-gejala penyakit mulut dan kuku atau tidak. Andaikan muncul pada saat dilakukan pemotongan gitu, maka kita perlakukan dengan yang tadi saya katakan, misalnya kalau dagingnya maka dimasak dulu. Jadi dengan pemanasan 70 derajat Celcius selama 30 menit virusnya akan mati. Seperti itu. Dan kemudian bagian-bagian tertentu tentunya yang rusak seperti pada bagian mulut, ya, lidah dan juga gusi dan juga kukunya, disarankan sebaiknya ya dibuang saja. Gitu. Jadi bagian-bagian lainnya boleh dikonsumsi dengan diperlakukan dengan pemasakan yang benar. Baik. Terima kasih Bapak Yu Herman, luar biasa sekali pemirsa pembahasan kita hari ini. Pada intinya dari topik yang kita bahas hari ini adalah masyarakat ataupun pemirsa podcast Unan tidak perlu khawatir ataupun panik terlalu berlebihan terkait dengan PMK ini, karena ini sebenarnya bukan persoalan kesehatan masyarakat dan bukan juga persoalan pangan, tapi ini lebih ke dampak ekonominya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan saya Muslimah mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.